البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita sudah menyelesaikan kitab Al-At'imah, ya, tentang makanan. Beliau sebutkan, yakni Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, tentang masalah makanan ini, ya, tentang ini makanan yang boleh dimakan, yang halal, demikian juga yang haram. Kemudian beliau menyebutkan bab as-sayd wa dabaih, tentang binatang buruan, syarat-syarat binatang yang dia itu digunakan untuk berburu, diucapkan bismillah, demikian juga yang lainnya. Kemudian juga dabaih, sembelihan-sembelihan, ya, harus terpotong di situ urat, sudah lewat pembahasannya. Kemudian juga beliau sebutkan tentang adhahi, tentang kurban, binatang kurban, syarat-syarat untuk berkorban. Kemudian terakhir, ya, beliau menyebutkan bab al-aqiqah, bab tentang akikah. Kapan itu disembelih 2 kambing untuk laki-laki yang lahir, 1 kambing untuk perempuan kalau dia itu lahir, ya. Kemudian juga diberi nama di hari yang ke-7, sembelih di hari yang ke-7 dan peribatannya, ya, demikian. Kemudian disebutkan boleh untuk kemudian dia bersedekah dengan seberat rambut yang dipotong di hari yang ke-7 itu dengan perak, ya, demikian. Kemudian kita masuk kitab yang baru, kitab Al-Aiman wan Nudzur. Bab, ya, kitab Al-Aiman. Aiman itu sumpah-sumpah, wan Nudzur itu nadar-nadar. Disebutkan oleh Imam As-Sunani rahimahullah di Subul Salam, Al-Aiman bi fadl hamzah, ini hamzah al-fathah. Aiman itu jamak dari yaminun. Wa asal yamin, yamin itu kan kanan. Fil secara bahasa al-yadu, tangan. Aiman, ya, itu jamak dari yamin. Yamin itu dari yad. Ini tangan kanan. Itu aiman. Kenapa sampai, apa hubungannya? Hubungan tangan dengan sumpah. Wa atlaqat alal half, dimutlakan dengan sumpah. Utliqat, dimutlakan dengan sumpah. Kenapa? Li'annahum kanu, karena mereka, ini orang-orang Arab dulu, idza tahalafu, kalau mereka itu saling bersumpah, akhadha kulun biyamini sahibi, mengambil setiap dari dia itu tangan kanan temannya. Diambil tangan kanannya, kemudian diangkat, diambil ketika bersumpah. Dari situlah diambil al-aiman, maknanya adalah sumpah. Kenapa? Dulu mereka ketika bersumpah itu mengambil tangan kanan, ya. Akhadha kullun bi yamini sahibi. Setiap dari mereka itu mengambil tangan kanan dari temannya. Itu dari situlah diambil kalimat al-aiman itu, yang artinya adalah sumpah. Hubungannya tadi, karena ketika mereka bersumpah itu mengangkat tangan kanan, ya, berarti disitulah diambil kalimat ini. Wa nudzur, nudzur itu jamak nadarun, nadar. Kok bisa an-nudzur? Nadar itu. Wa asluhu al-indar. Indar itu memberikan peringatan. Di makna takhfif, memberikan menakut-nakuti. Ya, demikian. Jadi nudzur, nadar itu dari indar, peringatan, dari situ kemudian diambil nadar. Raghib disebutkan di sini oleh Imam Sunani. Raghib As-Subhani menyebutkan bi annahu ijab ma laysa biwajib li hudusi amr. Mewajibkan sesuatu tidak wajib karena terjadi sesuatu. Nadar kita ketahui, nadar kalau nanti dia berhasil usahanya dia akan puasa 3 hari. Itu mewajibkan sesuatu tidak wajib. Ya, demikian. Dan dia disebutkan tentang masalah hukumnya. Kemudian menyebutkan, yang Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis yang pertama, hadis nomor 1359, Amni bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Muslim. An Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Anahu adraka Umar ibn al-Khattab. Sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi raqbin, di dalam suatu rombongan. Semoga di sini oleh Imam Sunani ar-raqbu rukbanul ibil, orang-orang yang mengendarai onta. Wahum asyarah fasaida, 10 atau lebih. Jadi waktu itu Nabi mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan rombongan orang yang menaiki onta. Bisa juga menaiki khail, yakni kuda, sejumlah 10 atau lebih. Ya, Nabi mendapati Umar bersama dengan rombongan yang menaiki kendaraan ini. Wa Umaru yahlifu bi abihi, dan Umar bersumpah dengan bapaknya. Mungkin boleh tidak tahu. Umar bersumpah dengan bapaknya. Fanadahum Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memanggil mereka. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Ala innallaha yanhaakum." Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian antahlifu bi abaikum, untuk kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Larangan bersumpah dengan bapak. Faman halifan, barang siapa yang dia itu bersumpah, falyahlif billah, maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah. Ya, wallahi, demi Allah, atau lafaz yang lain tallahi, ya, atau ballahi, ya, sebagaimana di dalam Jurumiyah disebutkan wawu ba kemudian ta. Au liyasmut, atau diam. Kalau dia bersumpah, sumpahlah dengan nama Allah, kalau tidak, diamlah. Mudah-mudahan hadis Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis nomor 1360 wa fi riwayah li Abi Dawud wa Nasa'i. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Nasa'i. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahih. Hadis ini Nabi SAW mengatakan, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Wala bi ummahatikum, demikian juga jangan bersumpah dengan ibu-ibu kalian. Wala bil andadi, demikian juga jangan bersumpah dengan berhala-berhala. Tandingan-tandingan ini, tandingan Allah, berhala-berhala. Wala tahlifu illa billah, jangan kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala tahlifu billah, jangan kalian bersumpah dengan nama Allah illa kecuali wa antum shadiqun, kecuali kalian dalam keadaan jujur. Ya, demikian. Berarti di sini adalah anjuran seorang untuk bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyebutkan hukum sumpah sendiri, hukum bersumpah itu kadang-kadang bisa wajib, bisa haram. Ya, demikian juga ada mustahab, ada makruh, ada haram tadi, ada mubah, 5. Sebagaimana hukum masalah pernikahan juga disebutkan sumpah itu bisa wajib apabila ya bisa ditulis ini hukum sumpah bisa wajib apabila dia seorang hakim ingin memutuskan permasalahan 2 orang, tidak bisa diputuskan kecuali dengan bersumpah. Kan demikian. Al-bayyinah ala mudda'i wal yamin ala ma'an ankara bisahih. Ya, jadi Nabi memerintahkan sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangkan bayyinah, bukti bagi orang yang mengaku. Kemudian yang mengingkari untuk dia bersumpah. Berarti hukumnya bisa wajib. Kemudian juga bisa mustahab, yaitu kalau ingin mendamaikan 2 suku berselisih, maka dianjurkan untuk bersumpah. Siapa yang salah ini? Kemudian bisa juga haram, sumpah itu apabila ala fi'li muharram, bersumpah untuk suatu perbuatan yang haram, tidak boleh. Bersumpah ya dengan mabuk umpamanya, tidak boleh. Kemudian bisa makruh, kalau dia itu perbuatan yang dia itu perbuatan yang makruh, ya perbuatan makruh. Berbicara salat Isya, hukum masalah dalam makruh, demikian. Kemudian bisa mubah, ini perkara-perkara yang mubah, makan, minum, ya demikian. Kemudian mereka menyebutkan para ulama di sini bahwa Nabi melarang la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian. Mereka para ulama menyebutkan, Imam As-Sunani sendiri beliau menyebutkan di sini bahwa di situ ada lafaz dalam Sahih Muslim, ya, Nabi SAW mengatakan aflaha wa abi in shadaqah. Oleh Imam Sunani di sini, ya, aflaha ini beruntung dia
wa abihi demi bapaknya. In sodaqah kalau dia itu jujur. Ya, disebutkan di situ bahwa dia mengatakan ucapan, ya, kemudian Nabi mengatakan beruntung dia itu demi bapaknya. Jadi Nabi mengatakan wa abihi. Wow, di sini kan sumpah demi bapaknya. In sodaqah kalau dia itu jujur. Maka para ulama pun membicarakan, ya, di dalam Sahih Muslim ini Nabi mengatakan wa abihi demi bapaknya. Bagaimana ini? Ini lafaz seperti ini yang disebutkan di Fathul Majid. Yang pembahasan di Fathul Majid, demikian juga di Qaul Mufid. Cuma di sini halaman 789. Ketika di situ lafaz hadis, ya, di dalam Sahih Muslim, demikian juga di Sunan Abu Dawud. Nabi mengatakan aflah wa abi. Beruntung dia demi bapaknya. Kalimat demi bapak ini kan berbenturan dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Maka di situ ada beberapa pendapat para ulama. Bisa ditulis. Ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi mengatakan aflaha wa abi in shadaqah. Beruntung dia wa abihi demi bapaknya apabila dia jujur. Ini juga. Jadi kadang beberapa hadis itu kita harus dudukkan. Maka disebutkan di sini ada Imam Khattabi mengatakan, kalau Khattabi berkata Imam Khattabi, kalimat jariyah bi alsinah Arab, bi alsinatil Arab. Kalimat yang biasa diucapkan di lisan-lisan orang Arab, ini kalimat biasa. Sehingga Nabi mengatakan wa abihi demi bapaknya, ini kalimat yang biasa diucapkan. Yuridu taukid, ingin untuk menguatkan apa yang dia ucapkan. Ya, demikian. Imam Khattabi pendapatnya beliau demikian. Tapi ulama di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, ya, hadis ini tadi. Yang pertama adalah qad nusiha, ini telah dimansuhkan. Jadi hadis tadi dalam Sahih Muslim tadi ini sudah dihapus dengan hadis tadi kita baca. Hadis Bukhari Muslim, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana Nabi mengatakan, la tuqtabu siwal Quran. Jangan ditulis kecuali Al-Qur'an. Dalam Sahih Muslim juga. Para ulama waktu itu terjadi perselisihan di awal. Bahkan ya Muhammad bin Sirin rahimahullah seorang tabi'in, ya, beliau mengatakan la aktubu sauda ala baydha. Aku tidak pernah menulis hitam di atas putih, tidak pernah mencatat. Ada berpegang dengan hadis ini tadi. Ya, bahwa Nabi melarang untuk menulis kecuali Al-Qur'an. Tetapi kemudian terjadi ijma' para ulama boleh menulis, sepakat. Awal-awal terjadi perselisihan. Lalu bagaimana di sini? Mansuh. Paham? Nah, di sini sahih tetap sahih tapi dihapuskan. Sebagaimana pembicaraan kita ini. Itu apa? Dihapuskan. Nah, ini lebih aman bahwa ini adalah dihapus. Berarti tidak boleh mengatakan wa abi demi bapakku. Yang kedua, seperti tadi ucapan Imam Al-Khattabi, jara lisanul Arab. Ini mengalir sebagaimana ucapan orang Arab, biasa ucapan orang Arab. Ya. La yaqsudul qasam, tidak bermaksud untuk sumpah, tidak bermaksud sumpah. Lafaz-lafaz yang seperti ini kalau itu adalah jelek tidak boleh kita mengucapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, di situ ada fihi hadfun, di situ ada yang dihapuskan. Sebagian berpendapat demikian. Yakni asalnya adalah la wa rabbi abihi. Tidak wa rabbi abihi. Kira-kira tadi aflaha wa rabbi abihi. Ya beruntung dan Rabb demi, ya, demi Rabb bapak dia. Ya, atau sebenarnya demi Tuhan bapak dia. Jadi sudah yang dihapuskan yaitu Rabbunnya itu yang dihapuskan. Paham? Itu. Ini pendapat sebagian ulama tentang masalah ini. Ya, yang lebih aman jangan kita bersumpah dengan bapak-bapak, demikian juga ibu-ibu dan sebagainya. Sampai di sini insyaallah subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi.